Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Saya adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kakak perempuanku yang saat ini menjelang lulus SMA biasa dipanggil Yayu. Perawakannya berkulit hitam manis dengan tinggi semampai. Dia terbilang cantik dan selalu memakai kerudung sesuai perintah ayah. Sehingga usianya yang masih belasan, banyak pemuda naksir padanya. Dan yang beruntung adalah Ujang, seorang pemuda yang dikenal rajin bekerja dari kampung sebelah. Pemuda berkulit putih ini menjalin hubungan pacaran dengan Kak Yayu sudah 8 bulan lamanya. Ayah sendiri seorang imam di musola. Beliau juga menjadi guru ngaji di kampung bagi anak-anak. Kegiatan itu selalu dilakukan setiap malam seusai sholat maghrib berjamaah. Selain itu, beliau dikenal mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu kebatinan. Ayah selalu menjadi rujukan menyembuhkan orang kesurupan, juga orang sakit akibat gangguan gaib. Dan itu bukanlah ilmu yang didapatkan dari seorang guru maupun dari pondok pesantren. Tapi memang sejak kecil beliau sudah mempunyai kelebihan tersebut. Ada yang bilang itu adalah ilmu warisan Eyang Buyut. Ada juga yang mengatakan kelebihan itu adalah bawaan lahir. Keluargaku terbilang keluarga yang bahagia dan berkecukupan. Ayah yang bekerja sebagai petani juga mulai merintis membangun yayasan di desa, yaitu sebuah pondok pesantren yang akan disusul dengan madrasah. Rencananya, anak-anak kampung akan diberi pelajaran sekolah diniyah di sore hari. Beliau mempunyai cita-cita mengembangkan generasi penerus dengan akhlak yang mulia. Selama ini kampungku maupun kampung sekitar kebanyakan warganya belum bisa mengaji. Sikap dan sifat mereka masih melenceng dari agama yang dianut. Bahkan banyak pula yang melakukan persekutuan dengan makhluk gaib untuk meraih keinginan mereka. Hampir sebagian warga melakukan hal itu, dan itu sudah terkenal di wilayahku termasuk kecamatan lain. Karena itulah ayah berniat mendekatkan generasi penerus pada ajaran yang benar. Rencananya beliau akan menggandeng beberapa ustadz yang merupakan kawannya saat berada di pesantren. Dan beliau berharap rencana tersebut akan segera terlaksana. Yuk, jangan terlalu dekat sama Ujang. Kamu kan tahu isu yang beredar. Ibu berkata pada kakakku. Petang ini kami sekeluarga berkumpul di ruang tamu. Kebiasaan yang kami lakukan setiap hari jika ada kegiatan di luar rumah. Itu kan hanya isu, Bu. Belum pasti kebenarannya. Kak Yayu membantah dengan kalem. Mendengar jawaban kakak,
Abah mulai angkat bicara. Beliau juga menasihati kakak agar mulai menjauhi Ujang, karena ayah tahu dengan pasti kalau yang dibicarakan warga adalah kebenaran. Memang, pribadi Ujang baik dan sopan. Dia juga terkenal sebagai pekerja keras walaupun orang tuanya kaya raya. Tapi karena ayahnya disebut sebagai pelaku pesugihan kelas tinggi, sehingga dia selalu dipandang sebelah mata. Tidak ada yang berharap Ujang dijadikan menantu. Warga menganggap kalau pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya adalah pesugihan turunan, dan itu akan diwarisi oleh Ujang suatu hari kelak. Dugaan masyarakat tentang pesugihan yang dilakoni ayah Ujang bersumber pada sering terjadi kematian para pekerjanya, di mana setiap 9 bulan sekali pasti ada yang meninggal tanpa sebab, sehingga para pekerja berpikir 2 kali untuk ikut ayah Ujang. Dari sulitnya mencari buruh itulah yang membuat Ujang menjadi pekerja keras. Dia memilih banyak melakukan aktivitas di persawahan milik ayahnya. Ikutilah anjuran kedua orang tuamu, nak. Semua itu demi kebaikan dan masa depanmu. Mbak Yayu belum bisa menerima nasihat ayah dan ibu. Dia tetap menjalin hubungan kasih dengan Ujang. Rasa cinta membuatnya terlena. Dia tidak tahu bahaya di balik semua itu. Sementara ayah selalu menolak apa yang diberikan oleh Ujang, baik berupa makanan maupun barang. Aku sendiri selalu dinasihati ayah agar jangan sampai menerima pemberian Ujang. Seenak apapun makanan yang diberikan, dilarangnya aku untuk mencicipi walaupun secuil. Beberapa bulan ini sengaja ia membiarkan Mbak Yayu berjalan dengan Ujang. Beliau hanya menasehati agar jangan terlalu sering keluar. Itu dilakukan supaya pikiran Mbak Yayu terfokus pada ujian sekolah yang akan dijalani. Jika beliau terus mendesak agar putus dari Ujang, takutnya akan mendapat hasil ujian yang buruk. Seminggu setelah selesai dari ujian sekolah, ayah dan ibu mulai gencar menasihati Mbak Yayu. Dengan tegas, mereka menyuruh agar segera putus hubungan. Jangan kamu butakan mata hatimu karena cinta. Berpikirlah dengan dewasa, anakku, ucap ibu sedikit memelas. Mbak Yayu diam dengan tatapan yang kosong. Ada kecamuk di hatinya yang sangat hebat. 2 pilihan yang tidak bisa dipungkiri, dan harus ada yang dikorbankan di sana. Sementara ayah tidak berbicara banyak, beliau hanya berharap agar kemauannya itu dituruti. Tidak semua yang kita inginkan bisa terwujud. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, ucap ayah. Di satu sisi, Kak Yayu hanya terdiam dalam kebimbangan. Masihlah jauh jalan di depan yang harus ditempuh. Dan ada janji yang mengikat antara dia dan Ujang. Ujang mengungkapkan keseriusan hubungan tersebut. Dia berniat melamar Kak Yayu setelah lulus nanti. Dua bulan dari kelulusan Mbak Yayu, niat itu pun dilakukan Ujang. Dengan berani, dia menemui ayah untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Kami belum bisa menerima lamaran kamu, nak. Ada rencana lain yang lebih baik untuk masa depan Yayu, ucap ayah pada Ujang. Pemuda itu nekat melamar Mbak Yayu. Namun dengan halus, ayah menolak niat baiknya itu tanpa bertanya pada Kak Yayu. Sementara Kak Yayu yang berada di dalam hanya mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Inilah saat yang tepat untuk memutuskan pilihannya.
Dan dengan tekad bulat, dia akan mengikuti arahan ayah dan ibu. Dia rela mengorbankan cinta demi keinginan orang tuanya. Kuserahkan semua ini kepadamu ya Allah. Semoga ini jalan yang terbaik untukku. Gumamnya. Dengan membawa minuman, dia melangkah bergabung. Hatinya sudah mantap untuk menolak lamaran Ujang, seorang yang selama ini dengan tulus mencintainya. Ada rasa kecewa di wajah Ujang saat Kak Yayu menyuruhnya mencari perempuan lain. Rasa sakit dan malu itu disimpan dalam-dalam. Lalu dia pun pamit tanpa menenggak sedikit pun minumannya. Dia benar-benar terluka malam ini, dan mungkin ada rasa marah bercampur dendam membelit hatinya. Sudahlah Yuk, keputusanmu itu sudah tepat. Ibu yakin kamu tidak akan menyesal di kemudian hari. Ucap ibu menghibur. Hari berlanjut. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Mbak Yayu kembali menimba ilmu di salah satu fakultas Islam. Kelak dia akan ditunjuk sebagai salah satu pengasuh pesantren yang mulai dikerjakan ayah. 2 bulan kemudian, terjadilah musibah pada Kak Yayu. Peristiwa aneh yang terjadi menimpa padanya. Secara mendadak, dia dihinggapi penyakit gatal-gatal. Anehnya penyakit tersebut hanya menyerang tangan dan kaki saja. Gatal yang hebat itu membuat dia terus menggaruk. Bahkan ada yang sampai mengelupas kulitnya. Kak Yayu coba periksa ke dokter spesialis. Dan bukan hanya satu dokter saja, lebih dari 3 dokter sudah didatangi. Tapi rasa gatal itu belum juga berkurang. Penyakit itu membuat aktivitas kuliahnya terganggu. Ditambah lagi kulitnya berubah warna kuning kehijauan yang tentu saja membuat dia malu. Dan akhirnya kakak minta izin untuk pulang ke rumah. Selama di rumah, rasa sakit itu justru semakin menjadi. Berbagai jamu herbal sudah dicoba. Ayah juga selalu mendoakan untuk kesembuhannya. Tapi masih juga belum ada perubahan. Kesaktian yang ayah miliki seakan tidak berpengaruh. Tapi ayah yakin itu adalah penyakit kiriman yang secara perlahan akan menguasai jiwa Mbak Yayu sebelum diambil nyawanya. Dalam kebingungan itu, ayah terus mencari jalan keluar. Beliau tidak ingin ada kejadian fatal menimpa Mbak Yayu. Ayah memutuskan berpuasa muti selama 3 hari. Dan di hari terakhir, beliau bersama Mbak Yayu berada di kamar sehari semalam tanpa makan dan minum. Tepat tengah malam di hari terakhir ritual ayah, terlihat gumpalan api melesat mengarah pada Mbak Yayu. Dengan sigap ayah menangis gumpalan tersebut, yang seketika berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Seluruh bagian tubuhnya berwarna kuning kehijauan dengan randu melengkung di kepalanya. Sementara wajahnya penuh bulu, tampak gigi dan taring yang tajam ketika mulutnya menganga. Ayah terus berdoa, kemudian melangkah berkeliling kamar, lalu mendekat pada Mbak Yayu. Sengaja beliau melakukan pagar gaib agar makhluk tersebut terkurung di sana. "Kembalilah pada tuanmu dan suruh dia datang menemuiku," ucap ayah. Makhluk tersebut tampak sangat marah, tapi dia tidak mampu menyerang ayah. Secara tidak langsung, ayah sudah menguncinya di sana. Sekitar 5 menit ayah menunggu kesanggupan sosok itu. Dan akhirnya, ayah membirit satu amalan yang membuatnya kesakitan. Sosok itu menyerah saat merasa kalah dengan kekuatan ayah. Dia pun mengaku tentang siapa orang yang menyuruh. Dan berjanji
akan membawanya menemui ayah. Dilepaskanlah makhluk itu. Ayah tahu benar tindakan yang dilakukannya. Tidaklah mungkin jika sosok itu ingkar janji, karena ayah sudah memberinya tanda di mana dia akan lenyap sekali wirid. Kami yang berpikir biasa saja setelah penolakan lamaran Ujang ternyata salah. Mungkin keluarganya tidak terima dengan penolakan itu, sehingga terjadi sakit hati pada mereka, yang berujung penyerangan pada Mbak Yayu. Sebenarnya ayah sudah memberi garis pelindung pada Mbak Yayu, tapi kekuatan makhluk itu sangatlah kuat, sehingga mampu menembus dan menyerang pada bagian kaki dan tangan. Menurut ayah, Mbak Yayu akan dijadikan tumbal pesugihan keluarga Ujang. Sakit hati itu berbuntut dendam, karena selama ini Mbak Yayu sudah makan dari pesugihan mereka, maka lebih mudah menyerangnya. Pantas saja ia melarang meminta apapun dari Ujang. Ternyata itulah alasannya. Batinku. Memang satu kampung sudah paham kalau keluarga Ujang itu dibilang paling sukses sebagai pelaku pesugihan. Di antara 40% warga kampung yang punya pesugihan, keluarga Ujanglah yang paling kaya raya. Berbeda dengan yang lain, yang kekayaannya jauh di bawah keluarga Ujang. Tepat setelah subuh, Ibu Ujang datang ke rumah. Beliau meminta air asma pada ayah. Suami saya mendadak sakit dini hari tadi, dan dia memintaku untuk datang kemari. Tolong. Ucapnya agak gugup. Tanpa bertanya apapun, ayah memberikan air doa yang diminta. Ayah menyuruhnya agar diminumkan sedikit, lalu sisanya diusapkan dari kepala sampai kaki. Setelah itu, Ibu Ujang mengucap terima kasih yang disusul berpamitan. Kenapa dia harus dibantu, Pak? Biar saja mereka yang menanggung akibatnya. Ucap ibu yang menentang keputusan ayah. Hilangkanlah dendam kalian. Biarlah Allah yang mengadili mereka, jawab ayah. Alhamdulillah, penyakit Kak Yayu sembuh. Tampak ada bercak hitam di sekujur kaki dan tangannya, tapi dia menerima semua dengan ikhlas. Itulah resiko yang sudah diambil, dan dia merasa bersyukur karena Tuhan sudah memperlihatkan keburukan Ujang yang semula dipertahankan. Sekarang Kak Yayu merasa bahagia dengan keluarga kecilnya. Dia yang bersuamikan seorang pengasuh pondok milik ayah sudah memiliki satu anak perempuan. Dia akan melupakan masa lalu kelam bersama Ujang dan akan selalu bersyukur karena Tuhan sudah memberinya yang terbaik. Sementara keluarga Ujang masih terus melanjutkan pesugihan mereka. Ujang menikah dengan orang dari luar daerah. Tentu saja keluarga istrinya tidak tahu seluk-beluk keluarga pesugihan itu. Dan dengan tega, Ujang menjadikan mertuanya sebagai tumbal, yang kemudian disusul kematian bayinya saat berusia 4 bulan. Tentu saja, anggapan masyarakat menjurus pada tumbal pesugihan. Warga masih menjauhi keluarga Ujang. Mereka takut bekerja di sana, karena ada risiko kematian yang semakin ramai diperbincangkan. Tawakal saja kepada Allah. Orang seperti itu tidak harus dijauhi, tapi kita dekati dan kita sadarkan agar berhenti dan mau bertaubat, ujar ayah padaku.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.